Rupiah melemah hingga 17.200 per satu dolarnya. Hal ini apakah menandakan Indonesia akan kembali krisis 98? Tentu tidak semudah itu, Ferguson ya. Faktanya, banyak negara juga mata uangnya tuh melemah terhadap dolar karena imbas konflik di Timur Tengah. Dan karena Amerika saat ini masih memegang kendali di konflik Timur Tengah, banyak orang itu merasa lebih aman pegang dolar ketimbang mata uang negara lain. Hal ini menyebabkan dolar menjadi lebih langka dan akhirnya lebih mahal dibanding mata uang negara lain. Ditambah lagi Amerika juga masih menguasai pasar penjualan alat-alat militer. Tapi tenang guys, kalian nggak perlu panik karena Indonesia masih terbilang cukup kuat ekonominya dibanding beberapa negara lain yang mata uangnya itu melemah lebih besar. Bahkan sekelas Jepang dan Korsel pun ikut melemah terhadap dolar. Jadi nggak cuma Indonesia ya, banyak negara lain. Dan pemerintah Indonesia juga sudah mengantisipasi hal ini dari jauh-jauh hari. Salah satunya melalui SBN. Dan juga cadangan devisa kita masih banyak. Serta ekspor kita masih lebih tinggi daripada impornya. Jadi tenang aja guys. Gak salah, memang rupiah melemah hari ini sampai di angka 17.400. Konsekuensi perang Amerika-Iran yang menutup Selat Hormuz, sehingga harga minyak dunia terbang tinggi, dan kita negara net importir minyak yang cukup besar, sehingga terjadi peningkatan drastis kebutuhan menukar rupiah ke US dollar untuk dipakai membeli minyak dunia. Jadi tentu aja rupiah pasti melemah. Memang ini tentu aja beban untuk industri kita, memang ini tantangan besar untuk perekonomian kita, tapi sangat amat gak nyambung dan gak apple to apple mereka yang menarasikan seakan-akan hari ini kondisinya itu mirip dengan 1998. Ini benar-benar gak nyambung. Kenapa? Karena 1998 pelemahan rupiah itu sampai sekitar 700%. Di 1997 kurang lebih 1 dolar itu nilainya 2.400-an. Di 1998 1 dolar itu tembus 17.000, sekitar 7 kali lipat atau 700%. Sedangkan hari ini di 2024 1 dolar itu kisaran 15.100 sampai 16.400-an. 2025 1 dolar itu 16.100 sampai 16.800-an. Anggap deh 16.000. Kalau pelemahannya 700%, artinya hari ini 1 dolar itu 112.000. Kalau misalnya 1 dolar udah sampai 100.000, baru deh kita bisa bilang bahwa hari ini kondisinya mirip 1998. Tapi kondisi hari ini, kalau dianggap dari 16.000 ke 17.400, 1 dolar itu cuma melemah sekitar 9% lah. Sangat amat jauh dari 700% pada 1998. Jadi, ada tantangan ekonomi dan beban untuk industri kita itu memang benar. Dan gak cuma Indonesia yang ngalamin, hampir semua negara mengalami ini. Tapi kalau dinarasikan secara berlebihan, seakan-akan ada krisis besar seperti 1998, padahal situasinya jauh berbeda. Itu kira-kira tujuannya apa ya? Coba komen, follow juga boleh. Pusing gue, ini dolar udah hampir nyentuh 17.300-an. Padahal 2 tahun lalu masih 15.500-an loh. Memang dolar ini lagi kuat kalau dibandingin sama mata uang negara Asia. Tapi rupiah ini melemahnya bukan sama dolar doang. Sama ringgit, dolar Singapura, rial, euro, buset. Ini pasti ada aja yang komen, tabungan gua, gaji gua itu di USD bang. Pokoknya menyempitkan masalah makro ini ke diri sendiri lah. Sayangnya, gak semua orang bisa seberuntung itu. Jadi please, napak tanah. Kebutuhan impor kita tuh masih tinggi. Kalau rupiah melemah, transaksinya makin mahal. Bisa jadi harga barang pada naik. Sesimpel mie ayam atau bakso langganan lu deh, harga seporsinya tuh bisa aja naik. Karena bahannya tuh dari terigu dan gandumnya harus impor. Atau lu mau umroh atau haji deh, harganya tuh makin mahal. Sekarang 1 rial udah tembus 4.600 rupiah. Terakhir gue umroh di tahun 2024 itu masih 4.100-an loh. Naiknya tuh cepet banget. Mata uang kita tuh selemah itu. $1 equals 17,000 rupiah, bro. What the in the same day. In the same day. 4th of May. Same day. Same day. Yo. Are you guys okay? Are you guys okay? Are you guys okay? Oh my days. Me bombo clad. Me bobo ras clad 17,000. I don't even know. Bombo ras clad 17,450, mate. Oh my days. What the hell is going on? Spare change, spare change, spare dollars, spare dollars, spare dollars, spare dollars, spare dollars, bro. Hey, what? Gak usah nunggu 20.000, rupiah 17.300 aja udah cukup buat bikin lo pelan-pelan jadi lebih miskin. Dan ini terjadi tanpa lo sadari. Mulai dari makanan yang lo makan tiap hari, obat yang lo minum, sampai dompet lo, semua ada hubungannya sama angka ini. Efek yang pertama, harga makanan naik. Kita ambil contoh tahu dan tempe yang sebagian bahan bakunya masih didominasi sama impor. Dan salah satunya impor ke Amerika. Begitu rupiah melemah, biaya impor bahan bakunya
naik. Buat jaga margin, harga makanan bisa naik atau porsinya bakal dikecilin. Yang kedua adalah gadget dan elektronik, di mana hampir semua HP, laptop, TV, komponennya masih impor. Chip, layar, dan baterai semuanya dibeli dalam dolar. Jadi nggak heran kalau harga HP bisa makin mahal. Begitu juga dengan obat-obatan yang sebagian besar bahan bakunya masih impor. Kalau rupiah melemah, harga obat juga ikut naik. Pelan-pelan, tapi pasti. Keempat, buat lo yang punya rencana ke Amerika, baik liburan maupun kuliah, ketika dolar sekarang 17.300, lo butuh 17,3 juta buat nuker 1.000 dolar. Padahal dulu, mungkin cuma butuh 15-16 juta. Beda 1-2 juta cuma gara-gara selisih kurs. Belum lagi ngomongin buat bayar tuition fee, sewa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ini yang paling bahaya karena paling nggak kelihatan. Gaji lo bulan ini sama kayak bulan lalu. Angkanya sama. Tapi karena harga-harga pada relatif naik, yang bisa lo beli jadi lebih sedikit. Lo nggak ngerasa miskin, tapi lo jadi lebih miskin. Dan ini yang paling jarang orang sadari. Jadi intinya, rupiah melemah itu bukan cuma berita ekonomi yang lo scroll lewat begitu aja. Itu ngaruh ke meja makan lo, ke apotek, ke gadget lo, sampai ke tabungan lo yang nilai realnya makin susut tiap bulan. Rupiah melemah itu bukan cuma soal kurs, tapi soal kualitas hidup. Dan ini baru ngomongin rupiah di 17.300. So, menurut lo, dampaknya bakal paling kerasa di mana? Menteri Keuangan, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa meyakini bahwa memperbaiki nilai tukar rupiah ke dolar AS yang sedang anjlok bukanlah hal sulit selama fondasi ekonomi di Indonesia masih bagus. Namun, Purbaya mengingatkan bahwa penanganan nilai tukar rupiah adalah tugas Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan. Kalau saya pikir sih gini, dengan fondasi ekonomi yang bagus, enggak terlalu sulit memperbaiki nilai tukar, ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026. Tapi itu bukan kerjaan saya, kerjaan Bank Sentral. Nanti Bank Sentral akan menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya, imbu dia. Sebelumnya, nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2026. IHSG tembus 8.600. Menkeu, optimisme investor terhadap ekonomi RI meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara seiring penguatan dolar AS. Menurut Airlangga, pelemahan rupiah saat ini juga dipengaruhi faktor musiman, terutama meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang musim ibadah haji serta pembayaran dividen pada kuartal kedua. Terkait dengan rupiah itu, berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat, ujar Airlangga usai konferensi pers pertumbuhan PDB kuartal 1 2026 di Kemenko Perekonomian, Selasa. Katanya gampang diperbaiki, tapi kok tiap hari makin lemah. Kalau bukan kerja Menkeu, terus koordinasinya di mana? Rakyat butuh solusi, bukan lempar tanggung jawab. Ya wajar sih, dolar lagi kuat semua negara juga kena. Jangan panik berlebihan. Kalau rupiah terus turun, harga barang impor pasti naik lagi. Siap-siap inflasi. Tenang guys, kata pejabat, nggak sulit kok, kita tunggu aja keajaibannya. Fix sekarang bola di Bank Indonesia. Kita lihat langkah BI gimana. Masalahnya bukan sulit atau enggak, tapi seberapa cepat dan efektif penanganannya. Pejabat bilang mudah. Netizen, kok makin susah. Rupiah melemah. Siapa sebenarnya bertanggung jawab? Efek haji dan dolar naik. Ini kata netizen. Di tengah pelemahan rupiah yang terus jadi sorotan, pernyataan pemerintah justru memicu beragam reaksi dari publik. Ada yang tetap optimis, tapi tak sedikit juga yang mulai khawatir dengan dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Kini, semua mata tertuju pada langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Akankah rupiah segera menguat, atau tekanan global masih akan berlanjut? Kita tunggu bersama bagaimana perkembangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan update berita terbaru lainnya.